Mari kita mengulik tentang sejarah singkat Museum Fathahillah. Nah, dulunya Fathahillah itu menjadi saksi bisu sejarah Batavia hingga menjadi ibu kota Jakarta. Nah, spot foto favorit yang juga jadi pusat dari wisata kota tua ini punya segudang fakta menarik sekaligus menyimpan sejarah kelam era Batavia. Sebelum kita mengulik tentang sejarah Museum Fathahillah lebih dalam, nah ini adalah beberapa syarat masuk ke Museum Fathahillah, guys. Untuk masuk ke museum itu kita membutuhkan satu kartu pelajar. Nanti per orang itu karsisnya 5.000 ya, 5.000. Itu. Belum, tahun ini nih. By the way, di museum ini tuh disimpan berbagai peninggalan-peninggalan sejarah kota Batavia, mulai dari zaman prasejarah, terus kolonialisme Belanda, hingga zaman pasca kemerdekaan Indonesia. Dulunya, museum ini sebagai salah satu kantor pusat pemerintahan Hindia Belanda, dan Museum Fathahillah sempat beberapa kali direnovasi karena gempuran serangan selama perang. Bahkan, pernah bangunannya hampir rata dengan tanda-tanda sampai akhirnya kembali direnovasi. Museum ini diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974. Setelah kita melihat berbagai macam koleksi dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang, kita bisa melihat peta Museum Fathahillah, guys. Nah, ini adalah koleksi zaman prasejarah. Selain sebagai kantor urusan administrasi, Museum Fathahillah saat itu juga berfungsi sebagai lokasi pembayaran pajak, pusat peribadatan, pengadilan, penjara, hingga tempat eksekusi para tahanan Hindia Belanda. Dulunya selama periode perang kemerdekaan, bangunan ini juga pernah dijadikan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan markas komando militer. Dari awal tadi kita masuk, itu sudah disuguhkan berbagai macam penemuan dari zaman prasejarah. Terus kita bisa lanjut ke sistem kepercayaan kerajaan Tarumanegara. Terus di sana itu ada tentang transaksi Cirateun. Nah, yuk. Ini adalah transaksi Cirateun. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lara dan Satri. Ini sebagai gambaran dan tulisan dalam bentuk puisi Hindia dan terdiri dari 4 baris. Jika tulisannya diterjemahkan, maka didapatkan arti ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu ialah kaki yang mulia Sampurnawan, raja di negara Taruma, raja yang gagah di berada. Lanjut ke patung Dewa Hermes. Awalnya patung ini milik seorang warga negara dari Belanda, seorang penjual barang logam dan pecah belah. Kemudian ia membeli patung ini dari seorang warga negara Jerman sekitar tahun 1920-an. Singkat cerita, patung ini diberikan kepada warga Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengar nggak sih soal ruangan misterius di Museum Fathahillah? Ini dia tempat penjara bawah tanah di bawah gedung utama, tempat eksekusi para tahanan perang di masa lampau. Museum ini menjadi saksi bisu dari penderitaan tawanan penjara bawah tanah untuk wanita dan laki-laki. Air laut pasang, penjara akan terendam air laut dan merendamkan tubuh para tahanan yang mengakibatkan penjara ini terlihat menyedihkan. Nah, ini tidak ada ventilasi
ventilasi dan sangat minim pencahayaan. Kondisi ini diperparah dengan ruangan sekecil itu dipaksa untuk memasuki 50-70 tahanan dan yang tewas karena penyakit sebelum diadili. Nah, jadi penjara bawah tanah itu ada 2 jenis, yaitu pertama penjara bawah tanah untuk tawanan laki-laki dan penjara bawah tanah untuk tawanan perempuan. Nah, pejuang Indonesia itu ada yang pernah dihukum di bawah penjara bawah tanah ini, yaitu diantaranya ada Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro ini memiliki kamar khusus, yaitu di atas gedung utama. Nah, yang kedua itu ada Cut Nyak Dien. Dia itu wanita pejuang Indonesia yang pernah dihukum di penjara bawah tanah ini, yaitu dia harus berlingkup di penjara bawah tanah wanita. Nah, begitu pula dengan Untung Surapati yang ditahan di penjara bawah tanah sambil menunggu hukuman matinya. Namun akhirnya dia bisa bebas dan menjadi pemberontak Belanda. Ini adalah ruangan khusus untuk Pangeran Diponegoro. Bisa kita lihat yang sudah tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Begitu saja penjelasan dari kami tentang Museum Fathahillah. Lanjut ke Museum Wayang. Let's go. Museum Wayang. Gedung ini didirikan tahun 1640 sebagai gereja penduduk sipil Eropa dan tentara Belanda. Namun, pada tanggal 22 Desember 1939 dijadikan Museum Batavia Lama, kemudian dikenal dengan nama Museum Jakarta. Kemudian, pada tanggal 13 Agustus 1975 diresmikan sebagai gedung Museum Wayang. Dan bisa kita lihat pula, Museum Wayang ini diresmikan oleh Gubernur KDKI Jakarta Haji Ali Sadikin pada tanggal 13 Agustus 1975, guys. Awal kita masuk, kita sudah disuguhkan dengan lorong wayang golek. Nah, bisa kita lihat di sini koleksi apa saja yang ada di Museum Wayang. Nah, di sini ada wayang golek besar Dir Yudadana, Raja Hasta yang antagonis. Antagonis itu jahat, baik sih. Jahat. Nah, di sini kita bisa lihat juga koleksi wayang apa, Nana? Oh, ini bukan wayang, tapi ini kisah tentang Ramayana atau story. Nah, kita lanjut. Ada ini adegan di pertapan Suryo Pringgo. Di sini juga bisa kita lihat ada adegan di hutan dan Dahaka. Kita lihat. Ini guys, kayak patung Semar. Oh, di sini ada tembikar Semar Cirebon. Nah, kita lihat kita lanjut ke, biasanya tuh di sini ada ini guys, apa sih, patung apa sih, si Unyil itu, si Unyil, Pak Oga. Jadi perhatian kita nih kan. Wow, ini ada penjelasannya lagi.
Ini nggak ada HP. Nggak tahu. Kita bisa coba. Ini ada tentang si Rama dan Sinta bersatu, guys. Nah, ini adalah bukan patung juga sih disebutnya apa sih? Ini namanya itu gundala-gundala. Nah, dia itu berasal dari Sumatera Utara. Kalian tahu nggak sih, ini merupakan suku dari daerah Toraja, di mana kematian akan dibangkitkan lagi. Rumornya bakal masuk naik ke surga sih. Nggak tahu, soalnya ini begini. Tuh, meninggal dalam keadaan muda dan naik ke surga. Ada koleksi. Serem banget. Tulang-tulang orang yang sudah mati akan diangkat kembali dari petinya lalu dibersihkan oleh keluarganya masing-masing. Wayang ini merupakan koleksi dari daerah Surakarta. Rata-rata dibikin sih katanya dari tahun 2010. Nah, di sini kita lagi ada di Museum Wayang. Nah, di sini ada wayang Sulu. Sulu. Ini apa nih sih? Kita lagi melihat koleksi berbagai macam koleksi wayang yang ada di Indonesia, guys. Halo. Di sini bisa kita lihat berbagai macam koleksi yang ada di Museum Wayang. Nah, ini adalah salah satu alat musik gambang kromong dari Betawi. Nah, karena kita pergi ke sininya yaitu hari Sabtu, nah jadi nggak ada apa sih acara yang persembahan wayang itu. Nah, tapi kalau kita datang hari Minggu, katanya sih ada, cuma yang nggak tahu juga. Nah, di sini juga ada gamelan Sunda. Nah, di antaranya ada gendang, ada bonang sarung, ada selanten poncon, terus ada keno, ada pukul, geo, goong, anjay. Nah, di sini ada beberapa wayang sumbangan dari berbagai macam mancanegara ya. Di antaranya yaitu ada
aduh, boneka Vietnam atau wayang air. Terus bisa kita lihat juga ke sini ada boneka katakali. Dari mana ini Pak? Made in from India, South India. Terus ada lagi boneka kertas Korea. Ini komunitas Korea tahun 2016. Dan berbagai macam boneka. Ini juga ada boneka. Dan waktu kecil pernah nggak sih nonton film Unyil dan kawan-kawan? Nah, di musim wayang ini ada beberapa koleksi bonekanya. Ini di sini ada Unyilnya, di sini ada ibu gurunya, dan yang kita banyak kenal ini ada Pak Oga. Terus ada ini Cupli, ini Usro, ini Melani, ini Paraden, dan ini Ableh, Mbak Bejo. Ini nggak ada namanya. Ini Nenek Sihir, dan ini juga nggak ada namanya. Hai guys. Kita udah selesai membuat video museum wayang Dan museum. Fathahilah. Sekarang kita mau Makan. lapar, terus kita sholat juga. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah selesai mengelilingi. Museum Nah, wayang. ini unyil. Oh iya. Aku cari-cari. Nggak jadi selesai guys. Kesini dulu ya. Ini adalah mereka yang udah capek guys. Kita pada touch up dulu.